Also das ist das, was der Bundestag gesagt hat, aber in der letzten Studie ganz andere Zahlen. Das ist Libur Lebaran, kawasan wisata dipadati pengunjung dan sebabkan kemacetan di sepanjang jalur wisata. Tolak perang warga Israel tuntut Benyamin Netanyahu mundur dan diadili atas kejahatan perang di Gaza dan Iran. Pemerintah akan berlakukan WFH bagi ASN dan karyawan swasta usai libur Lebaran untuk tekan konsumsi BBM dampak perang Iran. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dengan informasi Iran siap tutup Selat Hormuz secara total usai Presiden Amerika Donald Trump memberikan ancaman. Hal itu dilakukan usai Presiden Trump beri ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz atau pembangkit listrik mereka dihancurkan. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran, mengatakan jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka. Pemirsa, Iran meluncurkan gelombang ke-75 Janji Sejati 4 yang menargetkan pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dan militer Israel yang bersembunyi di seluruh wilayah pendudukan. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan tersebut dilakukan berdasarkan intelijen operasional untuk menekan pasukan Israel secara terus-menerus.
Sementara pangkalan udara Pangeran Sultan di Al-Kharj, Arab Saudi sebagai salah satu pusat utama pengerahan pasukan Amerika menjadi sasaran rudal balistik Iran. Operasi tersebut dilakukan sebagai penghormatan kepada juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran Ali Muhammad Maini dan Menteri Intelijen Ismail Khatib. Pesawat tak berawak atau drone Iran menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika di Timur Tengah. Rentetan serangan drone pun diluncurkan sebagai balasan setelah kilang minyak Iran dihantam rudal Israel. Militer Iran mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan menggunakan pesawat tak berawak. Kali ini mereka menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika. Iran menyebut serangan drone ofensif ini diluncurkan dengan target Israel Aerospace Industries di dekat pangkalan udara Ben Gurion. Tak hanya itu, drone-drone ini juga menyasar pesawat pengintai Amerika di pangkalan udara Pangeran Sultan. Dan hingga kini, Israel maupun pusat komando Amerika belum memberikan komentar terkait serangan ini. Tak hanya menyasar pesawat militer, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran juga menyasar lokasi strategis. Kali ini, Iran menggempur kota Dimona, lokasi fasilitas nuklir milik Israel. Rudal Iran dilaporkan menghantam sejumlah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Selain rumah warga, serangan ini menghantam sejumlah fasilitas nuklir Israel. Sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan, sedikitnya 70 orang terluka dalam serangan ini. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespon untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara Teluk. Pemirsa, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh jarak 4.000 km. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Pemirsa, peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika dan Inggris menempuh jarak 4.000 km. Rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia, mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran.